Sahabat Starsyc KPN, selamat siang. Kita masih bersama dengan Mas Joni, arsitek dari Tiara Residence Purwokerto. Kali ini Mas Joni mau sharing tentang proses master plan dan desain bangunan Tiara Residence Purwokerto. Selamat menikmati. Mas Joni, bagaimana persiapan Mas Joni selaku arsitek setelah mendapat tugas dari owner? Monggo silahkan. Oke, baik Bu Dwi. Jadi langkah persiapan itu pertama saya diperkenalkan dengan data-data yang mereka punya tentang lokasi itu ya, yaitu bentuk sertifikat. Terus saya juga diperkenalkan dengan lokasi yang ada. Nah, dari perkenalan tentang data dan lokasi, akhirnya saya juga harus melihat potensi-potensi lokasi yang ada pada site itu ya. Setelah itu kita mulai menganalisis langkah berikutnya, mungkin ada teknis pengukuran dan lain-lain. Setelah itu kita mulai mengadakan studi banding ya, studi banding di beberapa perumahan di sekitar area Purwokerto ya. Bahkan saya juga sempat keluar Purwokerto juga untuk studi banding kita supaya mendapat desain yang terbaik dan artinya diminati oleh calon konsumen nantinya gitu. Baik Bu Dwi, mungkin. Iya, terima kasih. Jadi ada 3 hal setelah mendapat tugas dari owner, lalu survei site-nya. Tugas dari owner tadi tentu saja mendata kebutuhannya, keinginannya seperti apa, dan studi banding. Mas Joni tadi sudah menceritakan bahwa sudah dapat keinginan dari owner, kemudian sudah survei lapangan ke site dan sudah studi banding. Tahap selanjutnya apa? Tahap selanjutnya saya dengan tim mencoba membuat master plan yang dianggap kita idealis ya. Artinya kita juga tidak melulu full unit bangunan kan. Jadi saya membuat beberapa alternatif desain, itu saya komunikasikan dengan pihak owner. Ternyata dari pihak owner banyak beberapa koreksi ya, karena mereka pertimbangannya dari segi bisnis ya. Jadi kalau bisa itu lahan itu bisa semaksimal mungkin untuk bangunannya ya. Jadi semaksimal mungkin unit rumah terjual tuh banyak gitu Bu. Jadi gitu ya. Jadi kalau arsitek idealis daerah berkontur banyak hijau begitu ya. Itu kan setelah survei kan ada jalan, kemudian penentuan gerbang dan infrastruktur dulu kan yang ditetapkan dirajang gitu ya. Saya gimana tuh Mas? Oh iya baik Bu. Jadi gini, kebenaran kan pada lokasi site yang kita rencanakan ini adalah lokasinya berkontur. Saya juga udah mengkomunikasikan dengan pihak owner bahwa ini nanti kalau seandainya terjadi elevasinya akan dinaikkan tuh terjadi biaya yang cukup karena harus nguruk mahal gitu. Ya, karena pengurukannya juga cukup mahal ya. Akhirnya kita siasati pada bagian gate yang kita elevasinya kita tinggikan gitu. Nah, terus mengenai bentukan jalan ya, bentukan klaster itu juga kita sesuaikan dengan pola tanah yang ada. Ya. Nah, lalu bagaimana bisa menentukan gerbang atau gate ada di mana, kemudian perletaan tipe-tipe rumah yang ada di situ. Itu tipenya kalau tidak salah 36 sampai 45 ya Mas? Iya, silakan. Ya, ini ada tipe 36, 40, 45 yang tahap awal ini ya. Tahap berikutnya ini sebenarnya juga setnya juga ada set yang bersambung gitu. Cuma pada tahap awal ini tipenya 3 tipe unit itu Bu ya. Untuk pertakan mengenai gerbang ini kita juga melakukan beberapa analisa, beberapa alternatif desain, tapi akhirnya dipilih yang sangat hemat lah bagi tetap pertimbangan ekonomi ya. Iya betul gitu, ya. Jadi langkah-langkahnya seperti itulah Bu, karena kan
dan mereka cenderung bisnis kan supaya Iya, semua itu biar bisa terjual efektif dan maksimal, ya baik. uang masuk maksimal. Iya, iya. Jadi intinya kalau saya lihat ini yang bagian depan itu yang tipe lebih besar, kemudian makin iya. depan 45, kemudian iya. 40 dan 36. Iya. Itu kira-kira kenapa itu, Mas? Ya itu karena emang tipe lebih besar di depan itu kan ada tipe yang kemungkinan layak jualnya lebih tinggi. Oh iya, jadi Ya. yang lebih representatif Lebih representatif, sebagai iya. etalase Iya. dari Iya. perumahan Tiara Iya. ini. Iya. Terima kasih Mas Joni Iya, sama-sama, Bu. penjelasannya. Ya. Bagaimana tentang desain bangunannya? Kalau yang di tahap ini kan 36 sampai 45 ya. Iya. Saya kok tertarik yang 36, monggo Iya, silakan. Baik Bu Dwi, terima kasih ya. Jadi mengenai desain bangunan per tipe itu ya, ini sebenarnya per tipe aksennya semua hampir sama. Oh, hampir Bu, sama ya. Hampir sama, Oh, aksennya hampir sama ya, aksen bangunan hampir sama. Jadi kita mencoba mensiasati tipe kecil tapi kelihatan luas gitu. Oh, dari baik, depan. iya. Dengan peninggian fasad ya, dengan peninggian fasad itu juga ada fungsinya ya, di samping kita tinggikan juga ada fungsinya sebagai pencahayaan dan estetika bangunan ya. Terus juga di dalam interior bangunan tipe 36 ini supaya terkesan luas, untuk pantry kita taruh di bagian luar ya, di bagian luar supaya berkesan di dalam ruang keluarga itu terkesan luas gitu Bu. Iya. Ya. Terus juga di belakang space belakang itu juga masih ada kemungkinan nantinya kalau seandainya ada pengembangan. pembeli itu ingin mengembangkan masih memungkinkan. Iya, berapa meter tuh dari bangunan ke belakang, Mas? Ke belakang itu masih ada space sekitar 4 meter. 4 meter, wah ya. menyenangkan. Jadi bisa aja untuk tambah ruang ya. Kalau misalnya ada pembantu. Juga ini kalau wajah depannya itu kan juga unik ya, seperti ada batu putih tempel atau bagaimana, mohon dijelaskan? Itu emang kita buat desain seperti itu ya, supaya maksudnya bangunan itu lebih menarik gitu kan. Jadi ada batu-batu expose, batu tempel expose gitu ya, batu tempel expose yang berwarna krem, terus juga ada kisi-kisi. Itu bahan bakunya nggak terlalu mahal sebenarnya, tapi dia menjadi pembeda dengan yang ada, akan menjadi daya tarik itu. gitu ya. Iya. Terima kasih penjelasannya. Kita ketemu di video selanjutnya ya, sahabat Baik, Star. terima kasih semua. Matur nuwun Mas Joni. Sahabat Star CKPN, demikian perbincangan kita tentang desain master plan dan bangunan di Tiara Residence Purwokerto. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Terima kasih perhatiannya.